Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Penampilan hari ini agak beda ya, gitu ya. Ya karena Ramadan ya, jadi kita agak-agak rapi. Ini kalau teman-teman sudah kenal teman-teman lama saya yang sudah belasan tahun berteman, ini pasti ngelihat tampilan saya senyum-senyum sendiri ini. Oke, sore hari ini saya mengambil judul. Di episode yang ke-62 saya mengambil judul Tetap Produktif Tanpa Burnout di Bulan Ramadan. Sedikit saya cerita gitu ya. Kan selama di bulan Ramadan ini saya tampil IG Live itu 1 kali dalam 1 minggu. Terus terang teman-teman, ketika mencari judul IG Live gitu ya, IG Live untuk bulan Ramadan itu saya pribadi mengalami kesulitan. Kenapa sulit? Karena kan harus disesuaikan dengan konteks bulan Ramadan, dimana saya itu secara pribadi, karakter saya kan bukan tipikal orang yang menggurui orang lain terkait dengan moralitas, terkait dengan spiritualitas gitu kan. Karena perjalanan spiritualitas itu adalah perjalanan individu, dan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah suatu perjalanan spiritualitas yang mungkin kita akan butuh waktu berpuluh-puluh tahun gitu ya untuk bisa memahami Tuhan dan berbuat baik kepada sesama gitu ya, sebagai representasi diri kita, orang lain, makhluk lain maupun semesta itu kan pada dasarnya adalah representasi dari, hakikatnya adalah representasi dari keberadaan Tuhan di dalam diri dan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika sudah, kalau mau ngambil topik atau judul yang spiritual, saya tidak punya nyali untuk itu. Jadi saya mengambil judul yang enteng-enteng aja ya. Toh kita juga di bulan puasa jangan mikir yang berat-berat gitu ya. Oke, judul kita Tetap Produktif Tanpa Burnout di Bulan Ramadan. Nah, ini teman-teman khususnya yang ada di Jabodetabek. Kalau kita bicara mengenai bulan Ramadan, nggak bulan Ramadan aja, setiap hari kita harus berjibaku dengan yang namanya kemacetan. Setiap hari kita mungkin yang naik Transum KRL gitu ya, itu komuter lain itu kan harus, nggak bulan Ramadan aja itu sudah berdesak-desakan. Saya pribadi juga sudah ngalamin tuh, suka dibully dulu waktu naik KRL gitu ya, dibully sama tim saya. Bu, ibu naik KRL yang pipinya sampai nempel-nempel itu ya, gitu ya. Suka dibully sama teman-teman dulu di kantor gitu. Saya juga ngalamin yang namanya harus nyupir setiap hari karena kantor ada di Kuningan, di Mega Kuningan, dan rumah saya di Depok. Setiap hari saya harus nyupir PP itu 6,5 jam ya. Jadi itu kondisi normal gitu kan. Bayangkan bahwa kita di bulan Ramadan seperti sekarang gitu, dimana yang namanya pola ritme hidup kita ya, ritme keseharian kita ini kan bergeser. Pagi kita harus sahur gitu ya, harus bangun lebih pagi lagi, kemudian malam juga kita beribadah, sholat tarawih, bisa jadi juga kita kemudian setelah selesai sholat tarawih kita mungkin harus meeting, mungkin kita harus mengajar gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada perubahan terkait dengan keseharian kita. Nah, perubahan ini sebetulnya adalah berpengaruhnya kepada apa? Karena judul kita adalah burnout, maka perubahan itu berpengaruh kepada energi kita gitu ya. Energi kita itu pasti akan bergeser. Kapan kita bisa fokus gitu ya, kapan kita kemudian mengalami fatigue sehingga kita mungkin tidak bisa fokus gitu ya. Itu fenomena di bulan Ramadan yang kita hadapi atau kita alami di bulan Ramadan. Baik, sekarang kita masuk ke hasil riset. Nah, dari hasil riset sebetulnya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ini yang namanya jam tidur itu kan sering berubah. Yang biasanya kita mungkin 8 jam tidur atau 6 jam tidur, bisa jadi kita berkurang gitu. Mungkin sampai di kantor kita udah malam banget gitu ya. Terus pagi waktu istirahat kita kurang sehingga kita harus sahur pagi gitu kan. Nah, akibatnya memang kita mengantuk. Saya pribadi IG Live dari semula pagi saya geser ke sore karena pagi itu ternyata ngantuk banget gitu ya. Jadi saya geser ke sore. Nah,
Jadi kalau di siang hari orang lebih gampang untuk ngantuk nih ya, gitu ya. Masih mikir gitu ya, ngadepin masalah keseharian di pekerjaan masih kita masih harus fokus, masih harus meeting, tapi konsentrasi kita menjadi turun gitu ya. Karena apa? Energi kita berkurang gitu ya. Kita udah mulai ngantuk tuh kalau siang gitu ya. Jadi kalau kita bicara seperti itu, memang puasa itu tidak menurunkan kemampuan kerja sebetulnya, tetapi menggeser gitu ya, menggeser kapan kita bisa optimal, kapan kita sudah mulai decline atau mulai low. Nah, kemudian gitu ya, hasil riset lain yang kedua mengatakan bahwa produktivitas itu lebih dipengaruhi oleh energi, bukan lamanya bekerja gitu ya. Artinya apa? Kualitas atau output pekerjaan kita itu banyak dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam fokus atau dalam kesadaran diri pada saat kita bekerja, gitu ya. Otak kita itu sebetulnya tidak dirancang untuk multitasking. Saya pribadi karena saya pernah menjadi di korporasi cukup lama, gitu ya. Kalau di korporasi itu multitasking ya, kapan kita interview, habis gitu kita harus menganalisis itu, kapan kita harus memaintain stakeholders gitu ya, menyelesaikan masalah, melakukan coaching gitu ya, mengedukasi atau mensosialisasikan suatu ide atau konsep kepada kolega kita, itu kan multitasking gitu kan. Nah, pada saat saya menjadi konsultan, maka kebiasaan multitasking itu saya kurangi gitu ya, sangat saya kurangi, karena saya tidak terlalu yakin bahwa menjadi konsultan dan kita harus menganalisis suatu konsep, menganalisis suatu permasalahan di organisasi dan mendefine suatu formula atau solusi yang tepat dengan change manajemennya seperti apa. Itu kalau multitasking, saya tidak terlalu yakin bahwa kualitasnya akan bagus. Pernah juga saya paralel mengerjakan 3 proyek di kota, 3 tempat yang berbeda, di Bandung, di Bogor, dan di Medan gitu ya, dalam satu periode waktu. Itu saya yakin banget, saya quality dari output saya kurang bagus. Padahal kalau kita bicara konsultan, maka sebetulnya repeat order itu munculnya dari kualitas kita, rekomendasi itu munculnya juga dari kualitas kita. So, kembali kepada hasil riset bahwa produktivitas itu lebih dipengaruhi oleh energi atau kefokusan kita gitu ya, bukan lamanya kita bekerja gitu kan. Nah, sehingga kalau kita sudah sadar, sudah hasil risetnya mengatakan seperti itu gitu ya, maka pada saat kita bekerja yang dibutuhkan itu adalah kesadaran diri, mindfulness dalam bekerja. Mindfulness dalam bekerja itu seperti apa sih? Apakah kita mesti fokus terus gitu ya? Enggak, tapi lebih kepada kapan kita sadar nih gitu ya. Energi kita kapan low gitu ya, kapan kita high gitu ya, dan bagaimana kita mengelola diri kita dan mematchingkan itu dengan tuntutan di dalam pekerjaan gitu. Contoh tadi malam tadi pagi ya, khususnya tadi pagi jam 4:30 gitu ya, saya tahu bahwa energi saya sudah low, maka saya bilang kepada partner saya bahwa nanti kita bahas meeting setelah gue mau tidur dulu, nanti bangun tidur saya mau bahas meeting ya gitu ya, kita meeting ya untuk konsep gitu kan, karena kalau udah low saya nggak terlalu yakin apa yang saya sampaikan itu tepat sasaran dan bermutu dan berdampak gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian hasil riset yang ketiga juga gitu ya, burnout itu kelelahan yang sering muncul ketika tuntutan tinggi tetapi waktu kita untuk recovery itu berkurang. Itu jadi kalau Ramadan itu memang peluang kita untuk mengalami burnout karena tuntutan pekerjaan dan proses perjalanan kita untuk pergi dan pulang dari kantor ke rumah gitu ya, itu sudah perjuangan sendiri, maka memang peluang kita untuk mengalami burnout itu lebih besar gitu kan. Jadi memang kita butuh yang namanya menjaga kemampuan kita, mengelola diri kita gitu ya. Nah, kemudian hasil riset lain juga mengatakan bahwa sebetulnya bukan masalah produktivitas, kita tetap bisa produktif, tetapi kita bisa optimal gitu ya dalam memanfaatkan waktu kalau kita bisa mengenali waktu tubuh kita
dan kita bisa melakukan penyesuaian terkait dengan jadwal kerja. Nah, kalau kita mengalami burnout, sebetulnya burnout itu apa sih yang menjadi akar masalahnya gitu ya? Di level individu gitu ya. Di level individu itu masalahnya adalah kita itu masih berpikir bahwa oh iya, kalau kita biasanya itu waktunya peak-peaknya kita itu kalau kita sore nih gitu ya. Kemudian kita memaksakan untuk kita melakukan meeting di sore hari dengan tim kita. Padahal siang ke sore itu energi kita udah low tuh gitu ya. Kita kurang fokus. Jadi kita karena kita mengabaikan kondisi tubuh kita gitu ya, maka kita mau tetap aja dengan schedule yang seperti biasa di luar Ramadan gitu. Itu masalahnya gitu kan. Itu mengakibatkan apa? Kurangnya kemampuan kita mengelola energi dan waktu, maka itu energi kita maka menjadi cepat capek gitu ya, dan kualitas kerja kita pastinya juga akan menurun secara quality gitu kan. Belum lagi kita bicara emosi kita juga lebih sensitif ya. Orang lapar itu dalam tanda kutip biasanya senggol bacok gitu ya, tapi kalau di bulan Ramadan nggak boleh marah gitu ya. Kamu nggak boleh marah, nanti puasanya batal. Jadi senggol bacoknya mungkin masih bisa di hold tuh, ditahan gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, kalau kita sebagai leader juga gitu ya, ini kan kita individu. Kalau kita sebagai leader, akar masalahnya adalah kita tidak mampu untuk membaca dinamika energi di tim kita. Apa itu dinamika energi? Ini terminologi saya ya, gitu ya. Dinamika energi itu mungkin kita melihat oh iya, mumpung dia bulan puasa nih gitu ya, kalau dikasih feedback agak kencengan dikit gitu ya, dia kan lemes nih gitu ya. Oh dia oke-oke aja nih, pasti iya aja gitu ya, karena dia nggak punya energi untuk marah, untuk memberikan feedback yang keras gitu ya. Nah itu kita tidak bisa membaca gitu ya. Kemudian kita menganggap bahwa oh yang namanya KPI, yang namanya target itu mesti achieve nih gitu ya, sore harus ngumpulin, harus menghasilkan output sekian dengan kualitas sekian gitu kan. Jadi kita kaku lah gitu ya, rigid. Kalau kita sebagai leader dan kita rigid, kita kurang peduli dengan energi gitu ya, energi dari tim kita, maka itu justru akan menimbulkan tekanan gitu ya. Mungkin kita juga biasanya micromanagement ya, bukan nggak mungkin loh gitu ya, kita micromanagement, ini harus detailnya gitu ya, biasanya jam 2 gitu ya harus ada report gini dengan sangat detail, jam 3 kita kemudian meeting untuk ngasih feedback dan sebagainya. Itu menambah tekanan sebetulnya ya, itu memperbesar tim kita untuk mengalami burnout gitu ya. So kalau kita sudah seperti itu gitu ya, yang muncul apa gitu ya? Yang muncul ya tentu gitu ya, tim kita gampang burnout gitu ya. Kemudian orang ngerasa ya at the end kualitas output dari tim kita juga turun gitu ya, dan itu memicu potensi kita berkonflik justru gitu ya. Mereka ya udah diam gitu ya, nggak banyak protes, tapi hatinya dongkol. Kita nggak boleh bikin orang dongkol di bulan puasa ya. Gambarannya seperti itu teman-teman. So solusi praktisnya apa nih gitu ya? Oh ini 14 menit, saya ini ringan ya, jadi kalau kurang dari 30 menit it's okay ya gitu ya. Kurang dari 30 menit selesai nggak apa-apa ya gitu ya, bulan puasa gitu. Oke, energinya low kalau udah sore, tapi udah sore energinya low tapi saya masih semangat gitu ya. Oke. Apa sih solusinya? Satu adalah buat kita sebagai individu, kita mulai membangun mindfulness dalam bekerja gitu ya, kesadaran diri dalam bekerja. Kesadaran diri ini seperti apa sih gitu ya bentuknya? Satu, kita sadar mengenali yang namanya jam biologis tubuh kita ya, kapan kita low, kapan kita high gitu kan. Nah, kapan energi kita naik, kapan kita turun. Kemudian yang kedua, misalnya kita ngelihat bahwa oh saya itu bisa fokusnya kalau saya habis sholat subuh, siap-siap ke kantor, habis
sahur, siap-siap ke kantor. Nah, begitu buka laptop di kantor, maka di situ saya bisa menganalisis gitu ya. Mungkin selama ini kalau sampai ke kantor cari sarapan dulu atau segala macam, ya itu Anda bisa melihat bahwa energi saya cukup tinggi, saya bisa fokus. Maka lakukan pengaturan pekerjaan untuk yang sifatnya membutuhkan fokus yang cukup tinggi itu di pagi hari gitu ya. Itu cukup bagus. Kemudian apalagi? Oh, saya biasa meeting itu sore. Karena saya ini bulan Ramadan, ya udah geser aja meeting sore itu menjadi meeting pagi gitu ya. Kalau meeting sore adalah yang dibahas apa yang terjadi dalam keseharian, maka kalau kita geser menjadi meeting pagi, maka kita membahas apa yang terjadi di hari sebelumnya gitu kan. Hanya geser-geser waktu gitu kan. Nah, kesadaran diri gitu ya. Jadi kalau kita bicara kesadaran diri, maka kita mengatur ulang jadwal urutan pekerjaan yang kita selesaikan gitu ya. Pastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berat itu kita lakukan di pagi hari. Kemudian kita juga melakukan yang namanya, kalau di individu kita melatih untuk pause dulu gitu ya, jeda sejenak sebelum kita memberikan respon. Karena ya tadi ya gitu ya, senggol bacok tadi ya gitu, senggol bacok tapi nggak boleh marah gitu kan. Jadi dongkolnya bisa bisa berlipat. Kalau dongkolnya berlipat, balik lagi ya gitu ya, nanti mengurangi nilai kita gitu ya, nilai ibadah kita, hubungan kita ke Tuhan ya, nggak ada yang tahu juga gitu. Nah, jeda ini gitu ya, jadi kalau kita lagi marah gitu ya, mengambil jeda dulu, kemudian kita bertanya gitu ya, ini responnya sudah tepat atau belum ya gitu ya, sudah tepat, sudah benar atau belum ya gitu ya. Dan yang keempat, kalau kita bicara mindfulness gitu ya, yang ketiga, ketika kita bicara mindfulness, maka kita melihat bahwa bekerja itu adalah ibadah gitu ya. Kalau sudah mau bicara bekerja adalah ibadah, terus terang agak berat ya gitu ya, karena banyak teman-teman gitu ya, bekerja itu untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga gitu ya. Bekerja adalah ibadah, ikhlas dalam bekerja, mencapai kata ikhlas sendiri itu prosesnya bisa sangat panjang gitu ya. Makanya saya agak berhati-hati sekali di bulan Ramadan. Tetapi intinya adalah kita niatkan kalau di bulan Ramadan tidur aja ibadah gitu ya. Ya udah kita tidur gitu ya. Dulu kan gitu ya guyonannya. Oh iya, kalau selama bulan puasa itu tidur aja dihitung ibadah, mari kita tidur gitu. Nggak gitu ya, nggak gitu. Tapi meniatkan bahwa apapun yang kita lakukan kita kembalikan sebagai bentuk pelayanan kita, bentuk ibadah kita kepada Tuhan dan kepada semesta gitu ya. Apakah atasan kita, apakah perusahaan kita, apakah klien kita, itu semua adalah representasi dari Tuhan dan semesta. Jadi kita melayani mereka dengan niat kita untuk melayani Tuhan gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, ya kalau kita bicara masalah menjaga energi gitu ya, maka kita pernah tahu nggak yang namanya nap sleep gitu ya. Nap sleep itu adalah kita tidur 15 menit terus kita bangun gitu ya, seolah-olah kita udah tidur berjam-jam. Saya sering tuh gitu ya. Saya biasanya relaksasi gitu ya, relaksasi, meditasi sebentar, relaksasi, dan saya niatkan, saya bicara ke tubuh saya mau kamu tidur ya 15 menit aja gitu ya. Nanti setelah 15 menit kamu bangun gitu ya, kamu bangun sendiri dan kita mulai lagi beraktivitas gitu. Itu sering saya lakukan gitu ya. Jadi melatih kita untuk istirahat gitu ya. Kalau di kantor kita 15 menit tidur kan juga nggak kentara ya gitu ya. Biasanya kita ke pantry juga berapa menit tuh gitu ya, bikin kopi, belum lagi kalau ada yang ngajak ngobrol, ayolah gitu ya. Jadi kemana-mana. Jadi mulailah untuk melatih yang namanya tidur sejenak 15 menit supaya kita bisa memulihkan energi kita. Baik, itu kalau kita sebagai individu. Nah, sebagai leader, apa yang harus kita lakukan? Yang tadi ya, ritme energi tim ini kan sudah bergeser nih, dinamika gitu ya.
maka kita juga harus sensitif dong gitu ya, terlepas apakah kita sedang berpuasa atau tidak gitu ya, terlepas dari apakah semua anggota tim kita itu berpuasa atau tidak gitu ya, kita harus sensitif untuk itu gitu ya. Kita perhatikan perubahan dinamika tim gitu, kemudian pahami gitu ya, kenapa ya dia diem aja, biasanya dia nyolot gitu ya. Itu kita pahami pesan-pesan yang tersirat bukan yang tersurat gitu ya. Memahami pesan yang tersirat itu memang butuh kesadaran diri, butuh latihan gitu ya. Memahami ekspresi mimik muka, memahami ekspresi body language orang-orang di kantor, itu memang kita perlu berlatih gitu ya. Jadi kalau teman-teman millennials mungkin masih bisa, teman-teman Gen Z juga harus melatih itu gitu ya, supaya lebih peka dengan energi gitu kan, yang ditampilkan melalui ekspresi tubuh sekecil apapun itu, ekspresi wajah sekecil apapun itu. Nah, ini kita perlu latih ya. Kemudian teman-teman, yang kedua sebagai leader, ingat dengan hukum Pareto. Hukum Pareto, semalam saya baru ngajar dan bicara mengenai hukum Pareto. Hukum Pareto mengatakan bahwa 80% akibat gitu ya, itu disebabkan oleh 20% sebab. 80% akibat itu disebabkan oleh 20% sebab. So, di dalam konteks pekerjaan di tim gitu kan, maka kita harus memprioritaskan 20% pekerjaan yang bisa memberikan 20% pekerjaan yang memiliki high impact, memiliki dampak yang sangat besar terhadap 20% kinerja tim. Jadi yang kita lakukan sebagai leader, mulai itu kita menganalisis, kita review semua pekerjaan yang ada di tim kita, dan kemudian jadi jangan cuma sekedar just doer gitu ya, kayak robot gitu, tapi kita review selama bulan Ramadan ini, mana nih 20% yang bisa memberikan dampak 80%. Ya, kita review, kita tentukan nih paling tidak ada 2 atau 3 prioritas utama tim kita di dalam satu periode waktu. Jadi jangan banyak-banyak gitu ya. Oh, ini penting. Kalau kita ditanya pekerjaan, jangankan pekerjaan tim, pekerjaan individu aja kita mengatakan semua task list kita itu penting dan important dan urgent gitu ya. Itu kan semua kayak gitu, padahal enggak gitu ya. Jadi kita sebagai leader pilihlah paling tidak ada 2 atau 3 gitu ya, prioritas utama yang harus dikerjakan oleh tim kita. Nah, kemudian mana yang sifatnya important dan urgent itu kita bedain gitu ya. Kemudian kita juga menunda, udah nggak apa-apa, kita bilang sama tim kita fokus aja yang 2-3 ini untuk kinerja tim gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin masih bisa lah, nanti sore-sore lah, yang nggak butuh butuh banyak konsentrasi atau butuh banyak mikir. Jadi kita 20% itu kita letakkan itu untuk dikerjakan oleh tim kita di pagi hari gitu ya, supaya energi mereka juga cukup bagus. Nah, kemudian yang pertama kan tadi kita bicara energi awareness, dan yang kedua adalah terkait dengan hukum Pareto, dan yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah kita membangun yang namanya culture mindful productivity. Apa itu culture mindful productivity? Ya, istilah saya juga gitu ya. Culture ini jadi mulailah kita memberikan selama bulan Ramadan itu kita mulai membangun budaya untuk yang namanya mindful productivity gitu ya. Budaya mindful productivity itu apa? Kita mulai memberikan apresiasi. Kalau biasanya gitu ya, tim kan kalau Gen Z itu punya kalau kita punya anak buah Gen Z itu kan butuh feedback cepat tuh gitu ya, ngasih report bla 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 gitu, langsung kita biasanya spontan kita bilang oh well done gitu ya. Mulailah kita untuk mindful itu adalah kita mengapresiasi pekerjaan anak buah kita kalau pekerjaan itu memang sudah selesai, kalau pekerjaan itu memang memiliki kualitas yang bagus
gitu ya. Ini kita mulai ini gitu ya, mulai lakukan apresiasi hasil kerja yang memang berkualitas gitu ya. Jangan well done gitu ya. Jangan responsif lah gitu ya. Mulai kita. Jadi itu akan menstimulasi tim kita untuk berpikir bahwa oh ya quality ya gitu ya. Oh ya, kerja itu bukan hanya quantity atau output, tetapi apakah kualitinya itu memberikan dampak, apakah kualitinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita mulai melatih sepanjang bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah gitu ya, kalau kita bicara mindful productivity itu kalau kita berkomunikasi, memberikan respon, sebaiknya tidak impulsif gitu ya. Sebaiknya tidak impulsif atau tidak reaktif gitu ya. Kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan tenang dan fokus gitu ya. Nah, kemudian kalau juga kita memberikan namanya mindful gitu ya. Kan tadi saya bilang bahwa pekerjaan yang butuh fokus banget, yang meeting-meeting penting, yang 2-3 pekerjaan penting itu kita taruh di depan kan, bukan di sore hari. Maka gitu ya, kita juga tidak menetapkan sinyal, kita menghindari untuk memberikan sinyal bahwa online atau standby gitu ya, selalu standby itu sebagai indikator komitmen. Jadi saya maunya tim saya itu fokus terus selama 8 jam kerja, atau bahkan kalau udah pulang dari kantor dia harusnya fokus dong gini kan. Ya, selama bulan Ramadan yang tadi energinya, jadi pagi itu fokus gitu ya. Kalau udah sore, udah segala macam ya, longgarin lah, jangan micromanagement dan jangan berpikir bahwa kalau tim kita yang selalu standby, selalu fokus gitu ya, kapanpun at any time kita butuhkan itu dia langsung oke, siap gitu ya, dengan segala macam. Itu bentuk dari oh berarti dia punya loyalitas, punya komitmen yang lebih bagus dibandingkan teman-teman yang tidak demikian gitu ya, dibandingkan anggota tim kita yang tidak demikian. Bukan begitu juga gitu ya, bukan begitu juga kan. Kembali lagi ketika kita bicara mindful, maka kita bicaranya adalah quality gitu ya. Nah, mulailah nih ya kalau melatih gitu ya. Selain itu gitu ya, kalau di meeting ya, kita meeting gitu ya, mulai kita dengan ini apa nih hal yang paling berdampak buat tim kita nih gitu ya. Jadi mulailah untuk memasukkan unsur dampak gitu ya. Kemudian saat apa namanya kasih feedback yang tadi ya gitu ya, itu yang penting sebagai leader perlu kita lakukan. So jadi teman-teman, kalau kita rangkum, sekarang sudah 16.28, kalau kita rangkum, memang di bulan Ramadan ini, di luar Ramadan saja, kita sudah berjibaku dengan kondisi perjuangan gitu ya, macet, dan mungkin naik, teman-teman juga banyak yang naik komuter lain gitu ya, itu sampai di kantor kita sudah fatigue. Sementara di bulan Ramadan, ritme tubuh kita sudah bergeser gitu ya. Kita mungkin tidur lebih larut malam karena harus menjalankan ibadah dan memenuhi berbagai macam kewajiban di rumah gitu ya, kewajiban domestik. Kemudian kita pagi juga dituntut untuk bangun lebih pagi lagi karena harus sahur dan sebagainya. Itu fenomena, sehingga peluang kita untuk mengalami burnout itu lebih besar dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. So, apa yang harus kita lakukan? Hasil riset nggak usah ya. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Saya langsung ke solusi. Solusinya ya kan, mari bangun untuk kita sebagai individu. Kita harus punya self awareness terkait dengan apa? Terkait dengan energi di dalam tubuh kita gitu ya, terkait kapan kita naik, kapan kita turun gitu ya. Kemudian pada saat kita naik, maka disitulah kita mulai mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan fokus pada saat energi kita tinggi, yaitu di pagi hari. Kemudian kita melatih untuk mempost, mengambil jeda gitu ya, sebelum kita memberikan respon gitu ya. Kemudian niatkan bahwa kerja kita itu memang untuk melayani gitu ya, untuk Tuhan gitu ya, untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita mindful gitu ya. Tidak mudah memang gitu ya, tetapi itu harus kita latih. Kemudian mumpung bulan Ramadan, jadi konteksnya oh ya, kerja adalah ibadah gitu loh gitu ya. Kalau di bulan Ramadan suka hilang tuh gitu ya.
Kemudian yang kelima adalah mulai melatih yang namanya micro recovery. Tadi saya mengatakan kalau saya relaksasi, setelah relaksasi saya mengatakan ke tubuh saya, ayo kita tidur selama 15 menit, setelah itu kita bangun dan mulai beraktivitas. Nah, bagi leader apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita mulai membangun energi awareness ya di tim kita gitu ya. Jangan paksain tim kita untuk bekerja seperti biasa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Pareto yang tadi, itu important sekali. Hukum Pareto yang tadi selama bulan Ramadan itu kita terapkan gitu ya, supaya tim fokus kepada 20% penyebab yang memberikan dampak ke 80% yang tadi. Kemudian kita membangun budaya mindful productivity gitu ya. Mindful productivity misalnya kalau meeting kita mulai nanya gitu ya, ini satu hal yang berdampak untuk kita, untuk kinerja tim kita apa ya, yuk kita diskusikan gitu ya, bagaimana progresnya dan sebagainya gitu ya. Ngasih feedback, mulai untuk kita ngasih feedbacknya itu menekankan kepada kualitas pekerjaan atau kualitas berpikir dari tim kita untuk menghasilkan produk atau menghasilkan output ya, bukan produk, output dari pekerjaannya. Kemudian gitu ya, kalau kita melihat bahwa tim kita kayaknya udah low gitu ya, udah sore udah low, jangan kemudian tim kita low nih gitu, kasih deh beban gitu, jangan dong gitu ya. Kalau udah sore udah low itu jangan kasih beban yang berat-berat gitu ya, percuma juga, nggak akan juga menghasilkan output yang bagus. Jadi kasih pekerjaan yang enteng-enteng, yang nggak banyak mikir lah gitu ya di sore hari. So jadi buat leader, kesimpulannya buat leader, kita tidak harus mengurangi ekspektasi, tapi kita bisa berpikir lebih strategis lagi bagaimana kita mengelola energi, baik energi di tiap individu kita gitu ya, sebagai individu maupun energi sebagai di tim kita gitu ya. Baik, teman-teman, sudah lewat 2 menit, saya pikir sudah selesai untuk IG Live di episode yang ke-62. Kita akan masuk lagi di hari Kamis sore ya. Saya geser ya dari pagi menjadi sore. Ternyata pagi perjuangan sekali untuk jam 7. Jadi memang kita sore aja ya gitu ya. Jadi sampai ketemu di hari Kamis minggu depan. Dan nanti setelah Lebaran saya akan come up dengan e-learning ya teman-teman gitu ya, dan lebih banyak lagi public training setelah Lebaran. Nanti info iklannya menyusul. Tapi so far saya tutup, terima kasih banyak. Dan satu lagi gitu yang penting sekali untuk saya sampaikan, terima kasih buat Mas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta yang sudah menyediakan D41. Itu cukup membuat energi saya pribadi sebagai perempuan 50 tahun ini gitu ya, itu cukup membuat energi saya bisa mengelola energi saya, punya resources energi yang cukup besar dengan adanya Transum di Sawangan gitu. Oke, iklan aja itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, semoga memberikan insight gitu ya. Jangan keras-keras di bulan Ramadan, jangan ngotot-ngotot, tapi kita bagaimana mengelola energi dan mengelola pekerjaan kita dengan hukum Pareto. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati menjelang waktu berbuka di pukul 18.30 ya sekarang ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya close ya teman-teman.